Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Amanda Zais dengan NIM 55522220040. Dan di sini saya akan membuat video terkait tutorial menggunakan aplikasi Mayop sebagai pemenuhan tugas praktikum pengolahan data berbasis komputer. Mungkin untuk mempersingkat waktu, di sini saya langsung buka aja aplikasi Mayop. Di sini karena kita akan membuat data perusahaan baru, maka kita klik yang create. Di sini klik next. Nah, di sini kita masukkan profil dari si perusahaannya. Pertama untuk nama perusahaan, lalu untuk alamatnya Jalan Barat, nomor 27 Bandung. Selanjutnya untuk nomor telepon 022 dua. Untuk fax numbernya 021 0. Untuk alamat emailnya 555 at undirta.ac.id. Kalau sudah, klik next. Lalu di sini untuk tahunnya kita sesuaikan dengan yang ada di soal ya, yaitu tahun 2020. Untuk last month-nya kita ganti jadi Desember. Conversion month-nya juga Desember. Number of accounting periods-nya 12. Kita next. Nah, di sini kita konfirmasi ulang ya, apakah data yang kita masukkan tadi itu udah benar atau belum. Kalau sudah benar ya, ini Januari tahun 2020 sampai Desember 2020, maka kita klik next. Terus di sini, karena kita akan membuat account list sendiri, maka kita pilih opsi yang ketiga. Lalu klik next. Nah, di sini kita klik change. Terus kita pilih ya, mau ditaruh di mana filenya. Nah, kalau sudah di save, maka klik next. Di sini kita pilih yang comment center. Kalau sudah begini, sebentar, saya buka soalnya dulu. Udah begini, kita bisa eh, bikin account listnya dulu. Ya, untuk account listnya, kita pertama buka accounts, terus kita klik yang account list. Nah, di sini kita bisa isi akun-akun sesuai dengan yang ada di soal. Namun yang pertama, di sini kita ada yang diganti dulu. Pertama kita buka aset. Nah, yang general check account-nya kita ganti jadi cash in bank. Oke. Terus abis itu yang payroll check account ini kita ganti untuk account number-nya jadi 999. Kenapa? Karena si nomor akun tadi tuh mau kita pakai untuk membuat akun si Petty Cash. Ini kalau udah kita klik OK, terus kita edit yang undeposit fund. Ini kita ganti jadi Petty Cash. Kalau sudah diganti, klik OK. Terus sama yang ini, yang trade debtor ini kita edit. Terus kita ganti jadi account receivable 1300.
receive payable. Kalau udah, klik OK. Terus di sini kita pindah dulu ke liability. Di sini ada yang diganti juga. Yang pertama itu untuk creditors. Di sini kita ganti dengan account payable. Angka 1100 payable. Kalau udah klik OK. Terus di sini ada GST collected ini kita edit juga. Untuk GST collected kita ganti dengan PPN outcome. Untuk nomor akunnya 1500 PPN outcome. Kalau udah klik OK, terus selain itu kita juga ganti yang GST paid ini. Kita edit. Terus kita ganti jadi PPN income. 1600 PPN income. Kalau udah klik OK. Nah, kalau udah gini kita tinggal input aja untuk akun-akun yang belum ada di daftar account list ini. Pertama dari aset dulu, kita klik new. Cash in bank udah, PT Cash udah, account receivable udah. Berarti kita mulai dari yang ini, allowance. Oh, ini account type-nya kita ganti jadi other current asset. Tempat account kosong, allowance. Kalau udah klik new, bikin lagi merchandise inventory. Nah, account kosong, merchandise inventory. New lagi, store supplies 1600. New. Terus yang prepaid insurance 1700. Tap. New lagi. Lalu ada prepaid run. Itu 1800. Yes. Prepaid run udah. New lagi. Lalu ada prepaid tax. Untuk current asetnya sudah semua. Berarti sekarang yang fix asetnya. 2100. Equipment at cost. New lagi. Sama yang akumulasi penyusutan. 2100. Oke, bentar ya. Nah, ini kalau misalnya sudah dimasukin semua, sebelum kita pindah ke liability, kita bikin dulu untuk header, current asset, dan juga fixed assetnya. Klik new. Kita pilih yang header. Pertama untuk current asset, klik new lagi. Yang kedua, untuk fixed asset, klik OK. Nah, kalau sudah, ini kita bisa klik down ya untuk setiap akunnya supaya dia rapih menjorok ke dalam. Ini untuk aset sudah, kita bisa pindah ke liability. Di liability kita klik new lagi ya untuk
menambahkan akun baru. Sini account payable udah, berarti yang expense payable ya. Kita kosong, klik new, income tax payable 1300, new lagi, PPN payable 1400. Kalau udah klik new lagi, untuk PPN outcome dan juga income sudah kita masukkan ya. Berarti kita bisa langsung ke yang long term liabilities ini, Bank Permata. Nah, untuk account type-nya jangan lupa diganti dulu jadi fix as long term liabilities 2100. Oh, ini nomor akunnya sudah ada. 21. Ini. Ini kita ganti dulu ya untuk nomor akun. Sini kita klik new 2100 Bank Permata. Oke. Untuk liability kita bikin juga untuk headernya untuk memisahkan antara current liability dengan long term liability. Pertama untuk current, kita klik new. Terus untuk yang long term, sudah klik OK. Lalu kita rapikan juga ya, seperti yang di aset. Sudah semua ya. Lalu kita pindah ke equity. Nah, untuk di equity kita pakai yang akun yang ada di neraca saldo ini. Jadi ada dua ya. Yang pertama ada Andrian Capital. Kita klik new lagi. Nomor akunnya 1100. Andrian Capital. Terus kita klik new lagi untuk Andrian Drawing. Nomor akunnya 1200. Kalau udah klik OK, terus kita pindah ke income. Di income kita balik lagi ke atas. Di sini ya, revenue kita ada dua ya untuk akun income-nya. Kita klik new. Nomornya yang pertama 1100 sales. Kita klik new 1200 sales return. Kalau udah klik OK. Kita pindah ke cost of sales. Di cost of sales kita juga ada dua ya. Klik new. Punya nomor 1100. Untuk goods sold. Terus kita new lagi 1200 paid paid paid. Oke. Udah. Lalu kita pindah ke expense. Di sini kita klik new lagi ya. Coba. Ulang kosong. Advertising expense. New lagi. Nah, kepanjangan nih. 1100 telepon and electricity expenses. Klik new lagi. Lalu untuk store supplies 1200.
kosong, klik new. Kalau ada bad debts, 130, klik new. Ada depreciation, 1400, klik new. Insurance, 1500, ada rent expense, 1600, ada salary ya, klik new lagi, 1700. Dan yang terakhir, other operating expenses. Klik new, 1800. Kalau udah, klik OK. Nah, setelah itu kita pindah ke other income. Untuk other income kita hanya ada satu ya, yaitu interest revenue. Klik new, nomornya 1100, interest revenue. Klik OK. Nah, lalu yang terakhir ada other expenses. Untuk other expenses di sini ada tiga ya. Yang pertama ada interest expense, klik new, nomor akunnya 1100, klik new lagi, bank service charge 1200, klik new lagi, income tax expense 1300, klik OK. Nah, jadi di sini untuk akunnya semuanya sudah terdaftar ya di account list. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai mendaftarkan untuk akun-akunnya, kita bisa close di sini. Lalu setelah itu kita akan mengedit untuk text code-nya. Caranya itu, pertama kita buka list, lalu kita klik text codes. Nah, ini kan ada banyak text code-nya. Ini kita hapusin semuanya, tapi kecuali yang GST dan juga yang NT. Ini kita hapus dulu semuanya. Oke, kalau udah dihapus semua, kita bisa edit yang GST dulu. Klik yang panah ini. Untuk teks kota kita ganti jadi ppn. Oke. Lalu untuk description-nya pajak pertambahan nilai. Lalu untuk rate-nya udah benar ya 10% dan juga untuk link account-nya juga sudah benar yaitu PPN outcome dan juga PPN income. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita edit yang NT ini. Klik panah. Nah, di sini kita cukup edit yang description aja. Kita ganti jadi tidak kena pajak. Oke, kalau sudah klik OK. Terus kita bisa close. Nah, kalau misalnya kita sudah mengedit untuk text code-nya, selanjutnya kita akan link account. Untuk link account, caranya itu pertama kita klik setup, lalu klik yang link account. Nah, yang pertama kita akan link untuk yang accounts and banking accounts dulu. Nah, di sini kita cukup ganti yang kolom ketiga ini aja. Kita ganti jadi cash in bank atau kas di bank. Yes, account. Hmm,
Oke. Lalu selanjutnya kita klik setup lagi, link account. Sekarang kita yang sales account. Untuk yang di sales, yang pertama itu adalah account receivable atau piutang dagang, dan juga yang kedua adalah cash in bank atau kas di bank. Jadi ini udah sesuai ya. Kalau udah sesuai, kita tinggal klik OK. Terus kita buka lagi setup, link account, terus yang purchase account. Untuk yang purchase itu, untuk yang pertama itu adalah account payable atau utang dagang, dan yang kedua adalah cash in bank atau kas di bank. Nah, ini karena udah sesuai, jadi tidak perlu diganti. Namun yang di kolom yang ini itu checklistnya dinonaktifkan. Nah, kalau begini berarti sudah sesuai, kita tinggal klik OK. Nah, setelah kita link account, maka selanjutnya kita bisa isi nominal setiap akunnya yang tercantum di neraca saldo ini. Caranya itu, yang pertama kita klik setup, lalu kita klik balance, terus kita klik yang account opening balances. Nah, di sini kita bisa isi nominal sesuai dengan yang di soal. Cash in bank di sini 41.520.000. Ini nggak ada. Untuk PT cash-nya 9.800.000. Receivable 85.800.000. Untuk allowance-nya, nah ini di allowance, di neracanya dia ada di kredit. Sedangkan akun aset itu kan normalnya di debit. Maka di sini kita nulisnya eh, pakai simbol minus. Jadi minus 11.800. Lalu untuk merchandise inventory 520 juta. Untuk store supply 9,8 juta. Untuk prepaid insurance 15,3 juta. Lalu ada prepaid plan, ada 21.300.000. Lalu ada prepaid tax sebesar 15 juta. Ini nggak ada. Oh, ini ada equipment at cost sebesar 63.300.000. Untuk yang akumulasi ini, dia juga sama ya, ada di kredit, sedangkan normalnya di debit. Maka kita ketik dengan simbol minus. Setelah itu udah nggak ada ya. Kita lanjut ke account payable itu 69.300.000. Expense payable sebesar 3.900.000. Income tax payable-nya nggak ada. Next, PPN payable-nya 1.500.000. Untuk PPN outcome income nggak ada ya. Skip. Lalu ada Bank Permata di sini sebesar 301 juta. Ini nggak ada. Kita lanjut ke Andrian Capital di sini sebesar 365 juta, 365.250.000. Nah, di sini untuk Andrian drawingnya itu dia kan normalnya di kredit ya, tapi dia di sini di neracanya debit, maka kita ketik juga dengan simbol minus. 25.400.000. Hmm. Lalu kita ke sales sebesar 503.300.000. Sales return nggak ada, cost of goods sold-nya sebesar 314.100.000.
Freight paid-nya 8.800.000. Advertising expenses-nya 4.200.000. Telepon and electricity-nya 8.700.000. Store supplies 4.750. Lalu ada bad debt sebesar 15.100.000. Lalu ada depreciation sebesar 16.500.000. Insurance sebesar 14.300.000. Lalu ada rent expense sebesar 23.300.000. Lalu ada salary sebesar 36.300.000. Lalu ada other operating sebesar 9.300.000. Next kita ke interest revenue. Interest revenue sebesar 6.100.000. Lalu ada interest expense sebesar 9.480.000. Lalu ada bank service charge sebesar 6.600.000. Oke, sudah selesai ya. Dan di sini juga amount-nya sudah 0 rupiah, yang mana antara debit dan kreditnya sudah balance. Nah, kalau misalnya sudah balance, kita bisa close aja ya dengan klik. Oke. Nah, setelah kita masukin untuk neraca saldonya, maka sekarang kita bisa buat kartu customer dan juga supplier. Caranya itu pertama kita buka card file, lalu kita klik card list. Nah, di sini kita yang pertama customer dulu ya. Maka kita klik customer. Nah, lalu kita bisa klik new. Nah, di sini kita bisa isi informasinya sesuai dengan yang ada di soal ini. Daftar customer dan supplier. Nama customer dulu. Untuk namanya, tag nama komputer C01. Alamatnya Jalan Tirtayasa, nomor 22, Bandung, Jawa, Indonesia. Nomor teleponnya kita copy aja ya. Kalau udah, kita bisa klik new lagi. Lanjut, yang kedua ada trans komputer. Nomornya C002. Alamatnya Jalan Cileunyi Raya, nomor 70, Bandung, Jawa Barat. Ya, nomor teleponnya. Kalau sudah klik new lagi, selanjutnya ada Mega Komputer. Nomornya C003, Jalan Sukasari, nomor 12, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nomor teleponnya juga. Klik new lagi.
Di sini ada prima komputer. Card ID-nya C004. Jalan Jenderal Sudirman, nomor 35, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nomor teleponnya, oke. Kalau sudah bisa klik oke. Ya, kita bisa lihat nih ya, sudah semua. Totalnya ada 4 customer. Maka kalau kita sudah mendaftarkan semua customernya, kita bisa pindah ke yang supplier. Di sini sama ya, klik new. Lalu bisa diisi informasinya sesuai dengan yang ada di soal. Yang pertama ada PT Makmur Jaya. Card ID-nya S001. Alamatnya BEC, lantai 1, nomor 12, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nomor teleponnya, lalu klik new. FP Setia Abadi. Card ID-nya S002. Alamatnya BIP Tai 3. Nomor 31. Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nomor teleponnya, lalu klik new lagi untuk supplier yang terakhir, PT Lodan S003. Alamatnya di ITC, lantai 2, nomor 29, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Lalu nomor teleponnya. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Ini bisa dicek lagi ya untuk suppliernya ada 3 totalnya. Nah, kalau misalnya kita sudah membuat daftar customer dan juga suppliernya, kita bisa klik setup, lalu kita klik balance, terus kita yang pertama buka yang customer balances dulu. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk yang ini, daftar saldo piutang dagang. Dengan cara kita klik add cell, lalu kita bisa sesuaikan ya untuk informasinya sesuai dengan yang si daftar saldo piutang ini. Pertama untuk customer Tekno Komputer dulu. Yes, customer. Oh iya. Lalu ini ada termsnya. Kita edit dulu. Kita ganti ya. Ini jadi in a given. Terus balance due days 30 hari. Klik OK. Terus ini bisa diisi ya. Nomor faktur F11/12. Tanggalnya 25 bulan 11 2020. Memonya saldo awal piutang dagang. Including tax berarti yang ini ya, sudah jumlah antara penjualan dengan PPN. Jadi 30.100.000. Untuk
Teks code-nya ini kita ganti jadi yang NT ya. Teks code. Udah sesuai ya, 35.100.000. Terus, itu sebentar. Kalau sudah kita klik record, oke. Kita klik add cell lagi. Customernya selanjutnya trans komputer. Termsnya kita edit juga. Jadi in a given, balance due days 30 hari, klik OK. Invoice-nya F11/25. Untuk date-nya 29 bulan 11 2020. Memonya saldo awal piutang dagang. Total including tax-nya 28.600. Tax code-nya jangan lupa kita ganti jadi NP. Lalu klik record. Oke. Lalu kita klik add cell. Customer-nya selanjutnya adalah Mega Komputer. Terms-nya jangan lupa diganti. In a given, DC 30. Klik OK. Invoice-nya F11/10. Tanggal 23 bulan 11 2020. Eh, Saldo awal piutang dagang. Jangan lupa teks code-nya NT. Total including tax-nya sebesar 19.800.000. Lalu klik record. Oke. Lalu kita add cell lagi yang terakhir. Prima komputer. Use customer. Termsnya ganti lagi. In a given 30 hari. Oke. Fakturnya F11/14. Date-nya 24 bulan 11 2020. Saldo awal piutang dagang. PPN ganti jadi NT. Kode teksnya 3.300.000. Kalau sudah kita klik record. Nah, di sini kalau misalnya udah ada notice rates, maka kita memasukkan nominalnya ini sudah sesuai dengan yang tercantum di neraca saldo. Kalau sudah sesuai, maka kita sudah benar. Maka kita klik OK. Oke. Nah, ini out of balance-nya 0 ya. Setelah itu kita bisa pencet close. Lalu setelah close, kita balik lagi ke setup. Terus klik balance. Terus selanjutnya kita buka yang supplier balance. Nah, di sini kita bisa add purchase. Dan di sini sama aja sih kayak yang tadi customer ya. Tinggal diisi sesuai dengan yang daftar saldo utang dagang ini. Bisa. Supplier yang pertama itu ada PT Makmur Jaya. Terms-nya sama kayak yang tadi customer. In a given, payment is due-nya. Terus balance due days-nya 30 hari. Klik OK. Untuk nomornya, nomor fakturnya C15234. Tanggalnya 23 bulan 11 2020. Memonya saldo awal utang dagang. Teks code-nya jangan lupa ganti NT. Totalnya 23.100.000. Karena sama ya yang diminta itu total yang udah include dengan teks. Lalu kalau udah klik record, oke.
Lalu kita add purchase lagi untuk transaksi yang kedua, yaitu CV setia abadi. Termsnya jangan lupa diganti in a given 30. Klik OK. Nomor fakturnya F1289. Tanggalnya 20 bulan 11 2020. Saldo awal utang dagang. Teks code-nya ganti NT. Totalnya 17.600.000. Lalu klik record. Oke. The purchase yang terakhir oleh PT Lodan. Use supplier. Termsnya diganti in a given. Balance due days 30. Klik OK. Lalu isi nomor fakturnya FK 2011, date-nya 28/11/2020. Memonya saldo awal utang dagang. Teks code-nya NT juga. Totalnya 28.600.000. Lalu klik record. Nah, di sini juga ada notice congratulations-nya ya. Berarti sudah benar. Lalu klik OK. Oke lagi. Nah, ini kita udah selesai ya untuk memasukkan daftar saldo piutang dan juga saldo utang dagang perusahaan kita. Lalu selanjutnya kita bisa close dulu. Ini juga di close saja. Nah, selanjutnya kita mau memasukkan ini inventory atau persediaan barang dagangan kita. Caranya itu yang pertama kita buka inventory. Lalu di sini kita klik item list. Lalu kita klik new. Lalu kita bisa isi sesuai dengan yang ada di soal ini ya. Yang pertama, item number-nya itu adalah I230P. Untuk namanya IBM P strip 230. Nah, di sini kita checklist semuanya ya. Yang I buy, I sell, dan I inventory. Nah, untuk di I buy, ini kita isi dengan cost of goods sold. Yes account. Lalu selanjutnya untuk yang di kolom yang kedua, itu kita isi dengan sales, yes account. Dan untuk kolom yang ketiga, kita gunakan yang merchandise inventory, yes account. Nah, lalu setelah ini kita klik yang buying details. Nah, di buying details itu kita isi untuk buying unit of measure-nya jadi unit. Lalu untuk text code-nya kita masukkan yang PPN. Use text code. Kalau yang buying details sudah terisi, kita ke selling details. Di sini sama ya, selling unit measure-nya unit. Text code-nya juga pakai PPN. Nah, lalu kita jangan lupa diisi untuk yang base selling price-nya ini. Diisinya itu sesuai dengan harga per unitnya, sesuai yang di soal. Kalau di sini untuk item yang pertama adalah 16 juta. Sudah ya. Kalau misalnya sudah, kita klik OK. Lalu kita bikin lagi untuk akun yang satunya. Untuk item yang satunya. A60PC. Name-nya Acer P60. Sama ya untuk centangnya I buy, I sell, inventory, akunnya juga sama, COGS, sales, dan juga merchandise inventory.
Buying detailsnya juga sama, buying unit of measure unit, tax code PPN, lalu untuk selling details juga sama ya, unit dan PPN. Tapi jangan lupa untuk ganti best selling price-nya. Disesuaikan dengan di soal. Di sini dia sebesar 12.500.000. Oke, kalau sudah ya kita isi semua, kita bisa klik OK. Nah, di sini kita bisa close dulu. Nah, masih di inventory, kita klik yang set item prices, lalu kita klik yang average cost. Kalau sudah, berarti kita tinggal klik OK. Lalu setelah itu kita klik yang count inventory. Nah, di count inventory ini kita bisa isi kuantitinya 20. Ini yang A60. Yang A60 berarti 16 ya. 16 item. Dan untuk yang I230P ini sebesar 20 kuantitinya. Kalau sudah, kita bisa eh, klik adjust. Terus defaultnya kita masukin ya merchandise inventory, use account, klik continue, lalu opening balances. Nah, di sini kita isi ya, isi tanggalnya sesuai yang di soal, yaitu 30 November 2020. You may not earn before your conversionnya Desember ya, berarti 12, 20. Oke. Lalu untuk memonya di sini kita ganti jadi persediaan saldo awal persediaan barang dagang. Lalu kalau sudah ya unit cost-nya ya kita isi ini sebesar 12.500.000. Kalau sudah, ini kontnya juga udah benar ya, yang merchandise inventory. Kalau udah kita klik record. Nah, setelah itu kita sudah selesai untuk memasukkan persediaan kita. Selanjutnya kita bisa ke sini, yaitu mencatat input transaksi. Yang pertama untuk bukti penerimaan kas. Untuk bukti penerimaan kas, pertama kita buka sales, lalu kita buka receive payment. Di receive payment ini kita bisa isi datanya sesuai dengan yang di soal ya. Customernya itu Tekno Computer, use customer, nomornya, nomor faktura BKM 12 strip 1, tanggal 3/12 2020. Nah, ini amount receive-nya sebesar 34.100.000. Kita pilih cek ya. Oke, sudah. Lalu kita klik amount applied-nya. Nah, ini kalau out of balance sudah nol, berarti sudah benar ya. Maka selanjutnya kita bisa klik OK, record. Nah,
Untuk bukti penerimaan kas sudah selesai. Selanjutnya kita untuk transaksi yang voucher kas kecil. Untuk voucher kas kecil kita bisa close dulu, di cancel. Lalu kita buka banking, lalu klik spend money. Di spend money kita ganti dulu untuk pay from account-nya jadi petty cash karena di sini transaksinya menggunakan kas kecil. Cash account. Lalu kita bisa langsung isi sesuai dengan informasi yang ada di sini. Fee 12 strip 2 tanggal 4 bulan 12 2020. Amount-nya sebesar 975.000. Si memonya ya. Pembayaran listrik dan telepon. Nah, setelah itu kalau sudah di sini kita pilih akunnya yang expense payable. Nah ini expense payable use account. Amount-nya sudah sesuai ya 975. Terus ini out of balance juga sudah 0. Berarti kita bisa klik record. Oke. Untuk kas kecil sudah, selanjutnya di sini ada faktur yang ada kopinya ya. Nah, kalau fakturnya kayak begini, berarti ini adalah transaksi penjualan. Oke, untuk mencatat penjualan, kita bisa close dulu. Nah, di sini kita buka sales, lalu klik enter sales. Lalu pertama kita ubah dulu layoutnya menjadi item. Klik OK. Nah, di sini kita bisa isi sesuai dengan yang ada di faktur ya. Customernya di sini adalah Trans Computer. Use customer. Termsnya jangan lupa diganti. In the given 30 hari. Klik OK. Lalu kita isi untuk nomor fakturnya F 12-1. Tanggalnya 6 bulan 12 2020. Lalu kalau sudah kita isi untuk ship itu berarti kuantitinya besar 9. Lalu item numbernya adalah I230P. Benar ya, IBM. Untuk price-nya di sini harganya 18 juta. Sudah. Ini dimatiin dulu teks inklusifnya. Ini kita ulang masukin harganya 18 juta. Nah, selanjutnya untuk item yang kedua 7 unit. Ini yang A 60 PC. Besar ya. Untuk harganya sebesar 14 juta. Oke. Di sini sudah sesuai ya. Untuk total amount-nya sama 286 juta. Maka kalau sudah kita bisa klik record. Berarti untuk yang faktur ini sudah selesai. Kita selanjutnya ke yang nota kredit. Untuk di nota kredit kita bisa cancel dulu. Nah, untuk nota kredit itu berarti kita ada return barang. Maka yang pertama kita buka sales, lalu kita klik enter sales lagi. Lalu kita bisa isi sesuai dengan yang soalnya juga ya ini. Kita klik customernya Trans Computer, use customer. Termsnya jangan lupa seperti biasa in a given days dan juga 30. Klik OK. Invoice-nya
Ini tuh dari transaksi yang tadi ya ini. Satu, dua, satu. Klik date-nya itu tuh 12 2020. Ship-nya di sini karena dia retur berarti minus ya untuk kuantitasnya. Minus 2. Item number-nya I230P. Ini IBM. Untuk price-nya seharga 18 juta. Sudah. Lalu untuk item yang kedua sebanyak satu unit. Kodenya A60PC. Acer benar. Lalu untuk price-nya diganti jadi 14 juta. Lalu di sini sudah sesuai ya untuk total amount-nya sebesar 55 juta. Sudah sesuai dengan yang di soal. Maka kalau sudah, kita bisa klik record. Nah, lalu setelah record, kita klik yang register. Lalu di register, kita sesuaikan dulu untuk tanggalnya ya, yaitu di sepanjang tahun 2020. Lalu kalau sudah, kita bisa buka returns and credits. Lalu kita klik apply to sell. Lalu kita isi di sini untuk nota kreditnya NK 12-1, date-nya 7 bulan 12 2020. Lalu kalau misalnya sudah seperti ini, kita bisa klik yang ini amount applied. Nah, kalau sudah, ini kan out of balance sudah nol ya, berarti sudah benar, maka bisa kita record. Oke, kalau sudah, berarti untuk transaksi nota kredit juga sudah selesai. Maka bisa kita close. Nah, lalu kalau misalnya sudah, di sini kita bisa cek jurnal. Seperti yang di soal ini. Ini diminta untuk cara mengecek jurnal transaksi. Untuk mengecek jurnal, kita bisa klik yang ini, Transaction Journal. Oh, ini belum. Tadi baru nota kredit. Ini dulu ada CV setia abadi. Untuk CV setia abadi, di sini kita klik purchase. Di purchase kita klik enter purchase. Lalu kita bisa eh oh ya ganti layoutnya dulu jadi item. Oke. Nah, baru kita isi sesuai dengan faktur ini. Untuk suppliernya, CV Setia Abadi, ya supplier. Termsnya jangan lupa diganti. In a given of days, 30. Oke. Teks inklusifnya dimatiin. Lalu untuk nomor fakturnya, F06, tanggal 26 Desember 2020. Sudah. Lalu kita klik yang bill sebesar 12 item ya. Untuk nomornya ini I230P. Price-nya seharga 16.400.000. Lalu untuk item yang kedua 11 unit.
A60 PC. Acer ya. Price-nya 12.400.000. Oke, sudah. Kalau sudah, ini total amount-nya sudah sesuai ya, 366.520.000. Nah, kalau sudah gini, berarti kita tinggal klik record. Lalu selanjutnya, ini sudah habis ya untuk transaksinya. Lalu, kalau sudah, kita bisa ke soal yang selanjutnya yaitu mengecek jurnal transaksi. Sini kita close dulu ya, cancel. Nah, untuk mengecek jurnal transaksi, kita bisa klik yang transaction journal. Lalu kita bisa sesuaikan lagi ya untuk tanggalnya, panjang tahun 2020. Nah, di sini yang pertama ini ada yang jurnal general, lalu ada disbursements, terus ada receipts, terus ada sales, terus di sini untuk purchases, lalu inventory, dan ini untuk jurnal secara keseluruhannya. Di sini bisa kelihatan untuk setiap transaksi jurnalnya. Lalu kalau sudah, selanjutnya adalah company data auditor. Maka di sini kita close dulu. Untuk company data auditor, kita buka accounts dulu. Lalu kita buka company data auditor. Lalu di sini kita next. Sini juga next. Nah, ini tanggalnya 1 bulan 1 2020 sampai 31 12 2020. Lalu kita klik run review. Nah, ini ada yang tanda tanya, berarti ada yang salah. Saldo awal pers dan barang dagang. A60 PC 16 unit. Wih, harganya 12 juta. Nah, ini untuk yang I230P 20 unit. Harganya 16 juta. Oke, coba close dulu. Nah, ini sudah checklist semua ya. Tadi ada yang salah input harga ternyata kebalik. Lalu kita bisa next. Nah, yang di sini juga disesuaikan ya tanggalnya, tanggal 1 bulan 1 2020, end date-nya 31 bulan 12 2020. Lalu kita bisa klik run review. Nah, ini kalau udah checklist semua, berarti sudah benar. Selanjutnya, kita bisa klik finish kalau sudah. Sama. Do you want to print the report? Ini karena kita nggak mau print ya, jadi kita bisa klik no aja. Oke, lalu selanjutnya di sini diminta untuk mencetak laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi, kita bisa buka di account ini. Lalu kita klik reports, lalu index to report, lalu kita cari profit and loss. Nah, ini ya, profit and loss accrual. Kita bisa buka display. Nah, ini dia untuk eh, laporan laba ruginya di Desember 2020 ya. Ini kalau misal print kita bisa klik di sini. Lalu
Selanjutnya untuk mencetak laporan posisi keuangan. Pos. Nah, di sini kita cari yang standard balance sheet ini ya. Ini adalah laporan posisi keuangannya. Ini, kita klik display. Nah, ini dia untuk balance sheet-nya pada bulan Desember 2020 ya. Tapi bisa di custom juga untuk tanggal-tanggalnya. Tapi ini contohnya untuk yang di Desember 2020. Dan kalau mau print pun bisa tinggal di print di sini. Oke, kalau sudah bisa di close. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.